Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Tianlong. Apakah kamu sekarang mengerti? Maisi, Evelyn bertanya dengan tenang. Ya, Maisi merasa malu karena kesalahpahamannya. Pangeran Davis, apakah Anda memiliki jubah hitam lagi? Evelyn bertanya. Ya, tapi untuk apa? Dia tidak menjawabnya tetapi berbicara kepada Maisi. Maisi kenakan jubah hitam itu dan berkeliling di sekitar Cauldron Emporium kita selama beberapa waktu. Ini, pakai ini juga. Evelyn melepas jimatnya dan memberikannya pada Maisi. Ia memiliki kekuatan untuk menyembunyikan aura seseorang. Davis juga mengambil jubah hitam yang tidak terpakai dan memberikannya sekarang setelah dia memahami rencananya. Itu untuk bertindak seperti dia untuk sementara waktu. Maisi memakainya dan keluar kamar. Dia sekarang tahu bahwa mereka bertemu secara diam-diam. Sekarang Pangeran Davis, seperti yang Anda minta, kami sendirian. Evelyn tersenyum. Sendiri, sepertinya begitu. Davis menyelidiki sekeliling dengan soul sense-nya sehingga dia tahu bahwa mereka benar-benar sendirian. Tapi tidak perlu mengirimnya keluar juga. Tidak, Maisi banyak bicara, jadi dia akan mengganggu percakapan kita yang mungkin akan membuatmu marah, Yang Mulia. Kalau begitu, terima kasih, kata Davis sambil mengangguk. Dengan senang hati, silakan duduk. Evelyn kemudian duduk di meja dan dia mengikutinya. Sekarang kita sendirian, apakah kamu tidak takut aku akan melakukan apapun padamu? Davis menyeringai saat dia bertanya. Karena dia terlihat seperti tipe orang yang suka bermain-main, dia menggodanya. Apa yang bisa dilakukan pangeran untuk menyakitiku? Mungkin kamu punya pengawal di luar Cauldron Emporium. Tidak, wanita ini mengira aku datang ke sini bersama rombongan. Yah, aku juga tidak akan mengoreksinya. Haha, Nona Evelyn sungguh tanggap. Ini normal, kata Evelyn sambil menuangkan secangkir teh untuk Davis. Davis mengambil teh dan memeriksanya. Melihat tidak ada yang berbahaya di dalamnya, dia meminumnya. Lagi pula, tidak ada salahnya dia berhati-hati. Mengapa? Dia bertanya tiba-tiba. Bertengkar. Davis memuntahkan teh di sampingnya. Dia berpikir bahwa dia mengetahui penyelidikannya terhadap teh. Mengapa kamu mengatakan itu? Evelyn memasang wajah kompleks saat menanyakan hal itu. Dia tidak keberatan melontarkan tindakannya itu. Sekarang Davis tahu apa yang dia tanyakan. Batuk, Nona Evelyn, saya mulai menyukaimu, jadi saya sedikit serius dengan pernikahan ini, jawab Davis jujur. Kesampingkan kenapa aku akan bertanya kapan. Kapan kamu mulai menyukaiku? Mata Evelyn menyipit, tatapannya tajam. Sejak aku bertemu denganmu, dia berkata dengan tenang. Kamu berbohong. Dia menghela nafas. Tidak, itulah kebenarannya. Dia menjawab dengan tegas. Mengapa ini terasa seperti interogasi? Davis memiliki keraguan yang samar-samar. Lalu kenapa kamu memintaku untuk mempertimbangkan pernikahan kita saat pertama kali kita bertemu? Dia mengeluarkan suara ketidakpuasan saat dia bertanya. Davis lalu berkata dengan serius. Saat itu, aku merasa kamu jelas-jelas menentang pernikahan ini, jadi aku angkat bicara. Dan sekarang, dia bertanya lagi. Davis menjawab dengan kilatan matanya, sekarang, aku sadar kalau aku sangat menyukaimu. Jadi maukah kamu menerima lamaran ini? Bukankah itu egois? Evelyn tertawa sinis. Ya, benar, aku menginginkanmu untuk diriku sendiri, jawab Davis tanpa malu-malu. Kamu, bagaimana jika aku menolak? Dia menyipitkan matanya lagi. Kalau begitu aku hanya bisa bekerja keras untuk mengubah pikiranmu. Aku yakin entah bagaimana aku akan membuatmu menyukaiku, dia menyeringai sambil berkata. Setelah beberapa saat ketegangan dan keheningan, Evelyn tanpa sadar, tampak santai. Wanita ini, dia bertingkah tangguh. Apakah dia memperlakukanku sebagai orang dewasa? Tidak, dia memperlakukanku sebagai masa depannya. Masuk akal kalau dia seserius ini. Davis memperhatikan setiap ekspresi dia untuk mengetahui apa yang dia pikirkan dan dia hanya bisa mengandalkan persepsinya untuk melakukannya. Davis lalu menghela nafas, seandainya Clara ada di sini, akan sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam percakapan. Tapi dalam kasus ini, aku bisa melihatnya menghancurkan pernikahan ini 100%.
Dia diam-diam tertawa pada dirinya sendiri. Batuk, jadi, apa jawabanmu? Nona Evelyn, tidak mungkin aku bisa memberikannya secepat ini, tanpa mengetahui banyak tentangmu. Evelyn memelototi sikap tidak tahu malunya, tapi entah kenapa dia menyukai keterus-terangannya. Mungkin karena dia manis. Dia pikir, kamu ada benarnya, aku juga ingin tahu lebih banyak tentangmu. Jika kita punya kesempatan, maka kita akan berkeliling ibu kota kerajaan suatu hari nanti. Davis mengangguk. Dia tidak pernah mengira pria itu akan mengundangnya untuk mengajaknya keluar, jadi itu menjadi kejutan baginya saat dia terdiam. Suasana ruangan kembali hening dan canggung. Haha, saya ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Nona Evelyn. Davis secara acak mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang menarik perhatianmu. Tiba-tiba, suaranya berubah menjadi nada sedingin es. Oh ye, bukannya aku menanyakan berat badanmu. Mata Davis bergerak-gerak. Melihat dia menemukan topik yang buruk, dia mencoba mengatakan sesuatu. Dia dengan cepat kemudian melihat sekeliling untuk mencari topik dan berkata padanya. Saya kira saya mengganggu sesi budidaya Nona Evelyn, tidak heran jika Anda marah kepada saya karena menanyakan tentang kultivasi Anda, kata Davis dengan nada maha tahu. Namun dia kemudian panik ketika menyadari bahwa ini juga merupakan topik mengenai kultivasinya. Persepsi yang luar biasa, Evelyn berpikir, matanya membelalak. Tapi dia sudah tahu bahwa dia sedang berkultivasi ketika dia menyelidiki dengan indera jiwanya ketika dia pertama kali datang ke sini. Tapi mendengar nadanya, sesuatu dalam diri Evelyn akhirnya tersentak. Kamu hanya ingin mengetahui tahap kultivasiku saja bukan? Sebenarnya kamu sudah mengetahuinya kan? Apakah kamu ingin mengolok-olokku juga? Baiklah, aku baru mencapai tahap tembaga tingkat puncak, energi tingkat puncak tahap kondensasi. Menyedihkan, bukan? Di usiaku, dengan statusku, aku seharusnya sudah setidaknya mencapai tahap ketiga di keduanya sekarang. Silakan tertawa, tertawalah sesukamu. Dia meneteskan air mata. Dia melambaikan tangannya saat mengatakan itu dengan ekspresi marah di wajahnya seolah-olah dia telah dianiaya. Nyonya muda keluarga Cauldon yang mana? Betapa beruntungnya aku bisa menikah dengan pangeran. Apakah pendapatku penting dalam keluargaku? Aku langsung saja dijual kepadamu. Air mata menetes seperti air mancur dari matanya saat dia menatapnya dengan mata sedih. Davis sangat tercengang. Suatu saat dia bertingkah nakal, saat lain dia bertindak keras, dan saat lain dia menangis. Dia tidak bisa mengatakan apakah itu akting atau bukan, tapi melihat dia menangis, dia merasa sedih karena suatu alasan. Dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Dia merasa bahwa penghiburan apapun pada saat ini hanya akan terasa seperti formalitas. Davis menatapnya dengan ekspresi kompleks dan berkata dengan nyaman, kamu telah bekerja keras. Evelyn membeku. Dia baru saja meninggalkannya dengan kalimat itu karena tetap di sini tanpa malu-malu akan membuatnya semakin malu. Selama bertahun-tahun, dia berusaha keras untuk berkultivasi, meskipun bakatnya di bawah standar. Dia berkultivasi siang dan malam, bahkan terkadang tanpa istirahat selama sebulan. Dibandingkan dengan banyak orang jenius, bakatnya hanyalah sampah. Jika dia bukan putri kepala keluarga, maka dia tidak akan menjadi anggota keluarganya yang dihormati. Dengan penampilannya, paling banter dia akan dijual kepada seseorang atas nama pernikahan. Tidak seorang pun, tidak ada yang mengakui kerja kerasnya selain Maisy. Hampir semua orang memandangnya seperti sebuah benda untuk meningkatkan status keluarganya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa puas dan mengakui saat dia meneriakkan keluhannya. Dalam perjalanan ke Royal Castle, Davis merasa sangat tidak enak. Dia percaya bahwa dia telah membuatnya menangis. Dia merasa seharusnya dia tidak bertindak egois, seperti orang bodoh. Dia tidak tahu bahwa kultivasinya adalah titik sakitnya. Jika dia tahu, maka dia tidak akan berani bertanya. Sekarang dia menyadari bahwa wanita itu tampil menonjol di depan semua orang, sementara dia menanggung beban yang sangat besar di hatinya. Dari sini, dia bahkan tahu bahwa dia memiliki rasa rendah diri tentang bakat dan kultivasinya. Apakah terlalu buruk untuk menjadi sedikit memaksa? Dia berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Dia ingin menjadikannya miliknya, jadi dia mendorongnya sedikit untuk merayunya. Apakah itu salah?
Tapi yang tidak dia ketahui adalah kalimat yang dia ucapkan telah membantunya meningkatkan kesannya terhadap wanita itu ke tingkat berikutnya. Di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti. Sial, aku merasa tidak enak badan. Dia menjadi marah dan mengeluarkan kristal giok. Maaf, sepertinya tanggal kematianmu diundur ke hari ini. Dia berpikir dengan dingin sambil menuju untuk membunuh targetnya. Awalnya dia berencana membunuh mereka mulai besok tetapi memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada mereka hari ini. Davis, seperti sebelumnya, memberi umpan dan membunuh target sekaligus mendapatkan pengalaman bertempur. Dia juga menerapkan rencana yang gagal jika targetnya mencoba melarikan diri seperti sebelumnya. Setelah dia berhasil membunuh target dan menyerap jiwa yang telah meninggal, dia merasa selangkah lebih dekat ke level berikutnya dalam Soul Cultivation. Dia percaya bahwa dia bisa membuat pengalaman budidaya jiwanya pesat selama dia memiliki buku kematian dan jiwa yang sesuai. Dia kemudian berjalan kembali ke istana kerajaan saat hari sudah hampir fajar. Hari-hari berlalu ketika dia terus membunuh targetnya satu persatu. Tak lama kemudian, dia hampir menjadi legenda di organisasi Bumi Gelap karena efisiensi dan kredibilitasnya dalam membunuh targetnya. Dia merasa tidak bisa berbicara dengan Evelyn karena dia merasa canggung bertemu dengannya sekali lagi. Tetap saja, dia ingin berbicara sekali setelah itu, tapi dia tidak bisa menemukannya karena dia kembali ke rumahnya. 20 hari berlalu saat dia membunuh 8 target misi tingkat langit tingkat rendah. Hampir 4 dari mereka memiliki budidaya tahap jiwa muda tingkat rendah sementara yang lain memiliki budidaya tahap jiwa bayi tingkat puncak. Selama 20 hari ini, dia tidak menemukan seorang pun yang mengincar dia atau saudara-saudaranya sepanjang malam sebagai seorang pembunuh, jadi dia gagal menghabisi penggarap kelas langit manapun yang mungkin mengejar mereka. Dia merasa ini aneh karena ini adalah kesempatan sempurna untuk mengincar dia dan saudara-saudaranya sejak Logan keluar dari ibu kota kerajaan. Dia juga telah mencoba mencari tahu apa kemampuan baru dari buku kematian, tetapi dia tidak berhasil menemukannya. Dia hampir meragukan apakah buku kematiannya telah diberikan kemampuan baru atau tidak, juga apakah buku kematiannya telah berhenti berkembang atau tidak. Apapun itu, dia berhasil mencapai tahap jiwa muda tingkat menengah setelah eksekusi kejam yang dia lakukan. Dia kemudian meningkatkan budidayanya ke tahap besi tingkat puncak dan tahap kondensasi energi tingkat puncak. Dari eksekusi yang dilakukan dan jumlah jiwa yang diserap, dia memahami bahwa dia membutuhkan jiwa setidaknya 5 ahli tahap jiwa muda tingkat menengah untuk maju ke tingkat berikutnya. Untungnya, buku kematiannya sangat membantu dalam hal itu sehingga dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Ibu kota kerajaan berada dalam kepanikan ketika tokoh-tokoh berkuasa, yang terkenal karena kekayaannya terus mati satu persatu. Orang-orang kuat itu tidak lain adalah target yang dibunuh Davis tanpa ampun. Jadi dia tidak takut sama sekali tapi itu tidak bisa dikatakan sama dengan orang lain. Davis memahami bahwa tindakannya sama saja dengan menyatakan perang melawan orang dan organisasi jahat, tetapi dia tetap melakukannya karena tidak ada seorang pun yang dapat menemukan identitasnya kecuali mereka membawa beberapa penggarap tahap jiwa dewasa. Dia juga memahami bahwa tindakannya menarik perhatian ayahnya secara tidak langsung, karena ayahnya adalah kaisar. Hal ini membuat ayahnya pergi lebih cepat dari kerajaan Alfred. Logan sedang dalam perjalanan ke ibu kota kerajaan setelah dia mendengar tentang seorang pembunuh kuat yang dikenal sebagai Dead End, yang selalu membunuh targetnya tanpa gagal. Tapi dia tidak cemas karena dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, dan tahu bahwa target Dead End semuanya adalah sampah dan merosot dan pastinya bukan keluarganya, jadi Logan khawatir tapi tidak cemas. Dia khawatir kekuatan ibu kota kerajaan akan semakin menurun karena para penggarap kuat akan pergi, karena takut pada si pembunuh, terlepas dari apakah mereka merosot atau tidak. Jadi dia pergi lebih cepat untuk menghentikan pembunuh yang dikenal sebagai Jalan Buntu ini meskipun dia merasa sedikit berterima kasih padanya karena telah membersihkan ibu kota kerajaan dari hama. Dunia menyambut fajar. Davis yang baru saja kembali dari perburuannya tahu bahwa dia tidak akan bisa menyelinap keluar lagi karena ayahnya akan pulang hari ini. Dia menuju ke ruang belajar untuk akhirnya beristirahat, bahkan tidur. Dia merasa lelah karena tidak tidur selama lebih dari 20 hari. Dia pergi berburu, mengolah ketiga sistem budidaya yang sangat merugikan tubuhnya karena dia ingin berkembang sebanyak mungkin sebelum ayahnya kembali.
Para penggarap tidak membutuhkan banyak tidur, namun tetap merupakan proses yang dinikmati, sehingga para penggarap pun mempunyai kebiasaan tidur dari waktu ke waktu karena membantu mereka rileks. Ah, sial, aku sangat lelah. Tidur malam yang nyenyak akan menyegarkan saya. Meski hari sudah hampir pagi, para kultivator tidak peduli kapan mereka tidur. Saat dia membuka pintu ruang belajar, dia melihat Elia. Petir pecah saat percikan arus listrik berputar di sekitar Elia. Dia duduk dalam posisi lotus dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menerobos ke tahap berikutnya. Bagus sekali. Davis memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Beberapa menit berlalu sebelum kilat yang memancar di sekelilingnya mereda dan wajahnya kembali menunjukkan ekspresi tenang. Kemudian ketika dia memeriksa kultivasinya, ekspresinya sangat gembira. Davis tersenyum sambil berkata, Elia, selamat telah menembus tahap kondensasi energi. Dia menganggukkan kepalanya, masih dalam kegembiraan. Tiba-tiba, Soul Sense yang kuat menyelidiki istana kerajaan. Oh, sepertinya ayah sudah kembali. Davis terkejut sebelum dia mengenali aura Soul Sense. Meskipun Davis baru saja berada di tahap jiwa muda tingkat menengah, dia dapat mendeteksi sedang diselidiki oleh seorang kultivator. Tahap jiwa dewasa tingkat rendah. Dia bahkan mungkin bisa mendeteksi penyelidikan dari penggarap tahap jiwa dewasa tingkat menengah karena jiwanya sangat kuat. Davis yakin dia bisa melawan ayahnya secara setara jika mereka bertarung dengan budidaya jiwa mereka. Kaisar itu, Elia membelalakkan matanya. Davis mengusap dagunya sambil berbicara, ya, dan sepertinya kita tertangkap. Wajah Elia menjadi pucat. Logan, yang kembali bersama rombongannya, melayang di atas istana kerajaan. Hal pertama yang dia lakukan bukanlah kembali tetapi memperluas soul sense-nya untuk memindai sekitar istana kerajaan untuk mencari kelainan apapun. Dia melihat Claire bersama Diana dan Edward di kamarnya, Clara berkultivasi sendirian di kamarnya dan Davis di ruang belajarnya dengan Elia. Melihat tidak ada kelainan, dia melepaskan soul sense-nya dan bersantai tetapi mengerutkan kening. Teknik budidaya yang dilatih oleh pelayan Davis menyerupai penghakiman petir kepunahan. Apa yang dia pikirkan, tapi dia segera menghela nafas. Kemudian dia memasuki istana kerajaan melalui pintu masuk karena banyak orang menyambutnya saat dia berjalan melewati mereka seperti seorang kaisar. Dia langsung menuju aula singgasana saat pembawa acara mengumumkan kembalinya kaisar. Itu bergema di seluruh istana kerajaan seperti guntur. Claire, Clara, Davis dan semua bawahan lainnya yang mendengar itu, menuju ke aula singgasana. Melihat keluarga dan bawahannya datang untuk memberi hormat kepadanya, dia menganggukkan kepalanya. Keluarga kerajaan bisa merasa nyaman sesuka mereka dalam acara informal, tapi dalam acara formal seperti ini, mereka harus memberikan rasa hormat dan bersikap formal kepada kaisar. Logan berbasa-basi dengan bawahannya ketika beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba, seorang penjaga berlari di aula singgasana dengan langkah tergesa-gesa. Penjaga itu kemudian buru-buru melapor. Kaisar, seorang pria berjubah hitam yang asal-usulnya tidak diketahui mengaku mengetahui di mana para pengkhianat pemberontakan berada. Dia saat ini berada di depan pintu masuk istana kerajaan. Kami menunggu izin dari Yang Mulia. Biarkan dia masuk. Mata Logan bersinar. Dia sudah tidak sabar untuk menghabisi kedua bajingan yang melarikan diri saat itu. Ya. Penjaga itu buru-buru menyampaikannya kepada orang-orang di bawah. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjubah hitam masuk ke ruang singgasana dengan langkah tenang, dia lalu membungkuk. Siapa kamu? Tahukah kamu keberadaan kedua pengkhianat itu? Hendrickson bertanya pada pria berjubah hitam itu dengan ekspresi interogatif. Pria berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa melainkan hanya melambaikan tangannya. Gedebuk. Mayat dengan lubang di dadanya tiba-tiba jatuh ke lantai aula singgasana. Segera, semua orang terkejut dan memperluas persepsi mereka terhadap mayat tersebut. Logan juga memperluas persepsinya terhadap mayat tersebut tetapi menahan diri untuk tidak menyelidiki pria berjubah hitam itu karena akan dianggap tidak sopan. Ini Cooper Hawkwood, teriak Hendrickson. Mata semua orang terbelalak termasuk Logan. Hendrickson baru saja hendak menanyakan beberapa pertanyaan ketika tiba-tiba Davis menghampiri pria berjubah hitam itu. Melihat Davis mendekati pria berjubah hitam itu, dia segera menyelidiki pria berjubah hitam itu dengan soul sense-nya karena dia tidak peduli lagi untuk bersikap kasar. Tepat ketika dia menyelidiki,
Pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergerak dan bergegas ke tempat Davis pindah. Davis yang melihat itu dengan cepat mundur saat penjaga di dekatnya buru-buru membelanya. Kasus, kamu bajingan, kamu berani. Mata Logan melebar saat dia berteriak dengan marah dan buru-buru menggunakan teknik jiwa. Arus laut yang cerah dan berputar-putar dengan cepat, menenggelamkan Cass saat dia berteriak kesakitan. Jiwanya dihancurkan oleh pusaran jarum tajam saat dia pingsan. Bahkan tidak butuh beberapa detik baginya untuk mati. Apa yang digunakan Logan adalah teknik lapisan keempat dari kabut cahaya suci, lautan jarum surgawi. Ini adalah teknik yang sangat merusak yang bahkan dapat menembus pertahanan jiwa untuk menyerang jiwa seseorang. Ini juga digunakan sebagai serangan efek area, digunakan untuk menyerang banyak lawan secara bersamaan. Tapi itu lebih lambat dari teknik lapisan kedua dari kabut cahaya suci, tombak penusuk suci. Meski lambat, Logan tidak yakin apakah Secret Piercing Lens miliknya dapat membunuhnya dalam satu pukulan, jadi dia menggunakan Celestial Needle Ocean untuk pukulan mematikan yang pasti. Dan untungnya, hal itu berhasil karena jarak keduanya kecil. Logan menghela nafas lega. Saya tidak percaya dia menggunakan rekannya sendiri sebagai sarana untuk menunda reaksi kami saat dia berencana menculik atau membunuh Davis. Claire yang berada di samping Davis berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia merasa seolah-olah dia telah gagal dalam tugasnya melindungi anak-anaknya. Untungnya, dia gagal. Logan menghela nafas. Davis, kenapa kamu mendekatinya? Bukankah menurutmu itu bisa berbahaya? Logan bertanya dengan tatapan bertanya-tanya. Aku merasakan tatapannya padaku setelah dia mengeluarkan mayatnya, jadi aku mendekat untuk menyelidikinya. Dia tiba-tiba menyerangku tapi jangan khawatir, aku selalu berhati-hati. Itu sebabnya aku segera mundur. Aku tahu, jangan coba-coba melakukan hal sebodoh itu nanti. Claire berkata sambil mencaci maki Davis. Baiklah, Bu. Logan dan Claire kemudian pindah untuk mengurus masalah kedua mayat itu. Clara yang ada di sana, tidak bisa mendeteksi kebohongan apapun dari kakaknya, jadi dia menatap kedua mayat itu dengan rasa ingin tahu. Davis yang sendirian perlahan menunduk dan menyeringai diam-diam. Seperti yang direncanakan. Seluruh skenario ini diatur olehnya tetapi dia tidak berpikir akan berjalan sebaik ini. Sebelum Davis kembali ke istana kerajaan, dia menginstruksikan Cass untuk melakukan apa yang dia katakan dan itu berhasil tanpa hambatan. Dia memerintahkan dia untuk datang ke istana kerajaan untuk bertemu dengan Kaisar menggunakan informasi tertentu ketika dia melihat Kaisar kembali ke istana kerajaan. Cass Farnwen, yang selalu waspada, menyadari keributan di istana kerajaan dan mulai bergerak. Dia kemudian melakukan apa yang diperintahkan Davis kepadanya satu persatu. Ketika tiba di pintu masuk istana kerajaan, dia diperintahkan untuk mengatakan bahwa dia memiliki informasi tentang kedua pengkhianat itu dan meminta audiensi dengan Kaisar. Kemudian dia disuruh menunggu izin Kaisar untuk masuk ke dalam istana kerajaan. Selanjutnya, ketika dia berada di ruang tahta, dia diperintahkan untuk membuang mayat Cooper dan menatap seorang anak kecil ketika seseorang menanyakan pertanyaan kepadanya. Akhirnya, dia kemudian diperintahkan untuk menyerang anak kecil itu ketika dia melihat ada yang mendekatinya, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Davis melakukan semua itu karena ingin ayahnya menjadi orang yang membalaskan dendam keluarga almarhum agar ayahnya bisa melepaskan beban di hatinya. Sehari berlalu setelah kejadian itu, Logan merasakan beban di hatinya hilang. Dia mengurus masalah kedua pengkhianat itu. Dia melihat Cooper memiliki lubang di dadanya sehingga dia tidak curiga sama sekali. Lubang itu diciptakan oleh kekuatan Cass, jadi dia tidak curiga. Davis memang memerintahkan Cass untuk melubangi dada Cooper sebelum dia memasuki istana kerajaan kemarin. Setelah menangani masalah ini, Logan menyelidiki seluruh ibu kota kerajaan dengan akal sehatnya saat dia berpindah ke setiap lokasi, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan buntu sama sekali. Yang dia temukan hanyalah beberapa pembunuh yang bersembunyi di dekat istana kerajaan saat dia membunuh mereka nanti. Pembunuh yang dia bunuh termasuk dua pembunuh yang bernama Langit Kiri dan Langit Kanan. Tapi Davis tidak mengetahuinya sama sekali. Jika dia mengetahuinya, maka itu akan menghilangkan sakit kepalanya. Elia, apakah kamu siap? Davis bertanya sambil menyentuh. Petik 2 titik. Ya, jawab Elia dengan suara lembut, tubuh mungilnya gemetar.
Aku masuk sekarang, kata Davis dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Berderak, Davis membuka pintu ke tempat tinggal Kaisar saat dia masuk ke dalam bersama Elia. Ayah, sesuai permintaanmu, aku datang bersama Elia. Logan yang duduk di dekat mejanya menganggukkan kepalanya. Kemarin, setelah kejadian tersebut, Davis diminta oleh ayahnya untuk mengunjungi kamarnya karena ingin membicarakan sesuatu dengannya. Dia pun kemudian disuruh membawa Elia bersamanya. Davis, tunjukkan kultivasimu untukku, kata Logan sambil meletakkan dagunya di atas tangannya. Davis menganggukkan kepalanya dan menunjukkan kultivasinya untuk dilihatnya. Petir hitam bersinar di sekitar Davis saat dia memancarkan energinya dari tubuhnya. Kemudian tubuhnya mengeluarkan aura abu-abu, seiring dengan meningkatnya tekanan dari tubuhnya yang dihasilkan. Luar biasa, Anda telah mencapai tahap besi tingkat puncak dan tahap kondensasi energi tingkat puncak. Ekspresi Logan menunjukkan rasa bangga. Untuk mencapai tahap besi tingkat puncak dalam beberapa bulan dari tahap besi tingkat menengah, Davis bekerja keras sepanjang hari untuk mengolah tubuhnya. Dia memiliki sumber daya yang dibutuhkan, jadi dia berkonsentrasi untuk meningkatkan budidaya tubuhnya dengan cepat beberapa bulan ini. Davis tidak menunjukkan budidaya jiwanya karena Elia juga ada di sini. Logan juga tidak memintanya untuk mendemonstrasikannya. Itu adalah pemahaman diam-diam di antara mereka. Logan lalu menoleh ke arah Elia. Elia yang melihat itu langsung gemetar lagi. Dia mengepalkan tangannya saat dia mencoba untuk tenang tetapi tidak berhasil, dia tidak bisa. Elia, benarkah? Petik 2. Ya, tunjukkan juga kultivasimu. Elia menelan ludah sambil tetap diam. Ada apa? Sebagai pelayan pangeran, kamu mempunyai tugas untuk melindungi nyawanya dan juga memenuhi kebutuhannya. Kudengar bakatmu bagus, jadi aku ingin melihat tingkat kultivasi seperti apa yang telah kamu capai. Dia memandang Davis hanya untuk melihatnya menganggukkan kepalanya dengan lembut dengan senyuman di wajahnya. Melihat itu dia juga mengangguk sedikit dan menunjukkan kultivasinya dengan tekad. Petir menyambar di sekitar Elia saat dia memancarkan energi dari tubuhnya. Itu adalah kilatan petir normal yang diwarnai dengan atribut kepunahan kecil karena dia tidak memiliki elemental petir seperti Davis. Setelah itu, aura tubuhnya memancarkan warna coklat merah, karena tekanan dari tubuhnya memancarkan aura tirani. Logan menganggukkan kepalanya dan berkomentar, "Tidak buruk untuk seorang pelayan, tapi apakah kamu mengerti sekarang bahwa kamu bahkan lebih berhutang budi kepada keluarga kerajaan?" Petik 2. Ya, dia memandang Kaisar dan menjawab dengan sikap berani. Bagus, kamu boleh pergi sekarang. Aku ingin berbicara dengan anakku sendirian. Elia membungkuk dan diam-diam mundur sambil segera meninggalkan kamar. Setelah dia keluar, hening beberapa saat sebelum Davis bertanya, "Apakah kamu tidak akan menanyakan hal itu kepadaku, Ayah?" Logan berkata dengan wajah tenang. "Mengapa? Saya yakin Anda punya alasan sendiri untuk melatihnya dengan teknik monopoli kami. Saya percaya keputusan Anda, Ayah." Davis terharu, dia pikir dia akan bertengkar hebat dengan ayahnya sekarang, tapi dia tidak menyangka. Dia akan melepaskan mereka semudah itu. Jangan menatapku seperti itu. Jika keluarga kerajaan yang sudah meninggal masih hidup, kamu akan dieksekusi karena menyerahkan teknik rahasia kami kepada seorang pelayan belaka. Tapi karena aku adalah kaisar sekarang, aku yang harus memutuskan peraturannya. Dan karena kamu adalah anakku, kamu mendapat banyak kelonggaran dalam hal itu. Logan menyeringai dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Pastikan saja teknik itu tidak bocor karena alasan tertentu. Logan lalu mengerutkan kening. Davis terkekeh. Aku akan melakukannya, tentu saja. Logan lalu menganggukkan kepalanya, puas dengan jawaban yang diberikan putranya. Dan apa yang kamu katakan sebelumnya ingin kamu bicarakan denganku? Davis kemudian bertanya, penasaran kenapa ayahnya memanggilnya ke sini. Ya, itulah alasan utama aku memanggilmu ke sini, jawab Logan sambil menarik napas dalam-dalam. Tahukah kamu bagaimana aku bertemu ibumu? Tahukah kamu bagaimana kita saling jatuh cinta? Ibuku, ayah, apakah ayah baru saja memanggilku ke sini untuk membicarakan kisah cintamu? Davis terkekeh. Pernahkah kamu memikirkan orang tua ibumu? Pernahkah kamu memikirkan mengapa ibumu tidak membicarakan asal-usulnya? Hah, mungkin karena orang tua ibuku sudah meninggal.
Dia kurang lebih berasumsi seperti ini karena ibunya tidak menyukai apapun yang berhubungan dengan asal-usulnya. Logan menggelengkan kepalanya. Davis mendapat firasat buruk tentang ini, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Kamu bertemu dengan permaisuri kerajaan Ruth, kan? Logan tidak menjawab tapi malah bertanya. Saya ingat, permaisuri Isabella Ruth. Davis menganggukkan kepalanya. Pikirannya tidak bisa tidak melayang ke dunia yang glamor. Kenapa dia membesarkannya sekarang? Tidak mungkin dia adik ibuku atau semacamnya, kan? Dia berpikir tidak percaya. Rumor mengatakan bahwa Isabella mencapai tahap ke-6 dalam dongeng dan berhasil meninggalkan benua. Logan tiba-tiba menyampaikan berita eksplosif yang terngiang-ngiang di telinga Davis. Tidak mungkin. Bukankah benua kita disegel oleh penghalang yang menyulitkan orang-orang di atas tahap ke-5 untuk masuk? Mungkin jika dilihat dari sudut pandang dunia luar, benua kita hampir seperti dunia rahasia. Davis berteriak tidak percaya. Sepertinya penghalang itu hanya membatasi orang luar dan bukan mereka yang lahir di benua ini. Meski begitu, bagaimana dia bisa mencapai tahap ke-6 yang benar-benar sulit dicapai di sini? Davis memiliki keraguan. Biarpun dia mencapai tahap ke-6, terus kenapa? Nenek moyang benua ini pernah berada pada tahap ini juga. Sudah kubilangkan, bahwa dia mendapat warisan. Itu pasti sangat kuat. Davis akhirnya menganggukkan kepalanya mengerti, tidak heran dia bisa mencapai tahta begitu cepat di usianya bahkan ketika pendahulunya masih hidup. Sepertinya ambisinya jauh lebih tinggi daripada menaklukkan benua yang buruk, tapi itu bagus untuk kita, komentar Logan sambil merasa sedikit iri dengan kekuatannya. Dan apa hubungannya dengan ibuku? Davis memandangnya dan bertanya karena dia samar-samar mengerti tetapi tidak yakin akan hal itu. Logan berkata dengan nada serius. Ibumu bukan dari benua kami. Davis melebarkan matanya dan mengepalkan tinjunya. Karena dia tahu jika benua laut besar mengetahuinya, maka dia akan menjadi sasaran semua kerajaan. Kamu tahu bahwa setiap 15 tahun, apakah wilayah kita terbuka untuk kita dan orang luar, bukan? Logan memegang bahu Davis. Ya, selama pembukaan wilayah tersebut, berbagai pembudidaya tingkat ke-5 dan lebih rendah berkerumun seperti lebah untuk menyerang benua tetapi untungnya, semua kekuatan di benua itu bergandengan tangan setiap 15 tahun untuk sementara waktu untuk menghentikan invasi. Mereka, pakar tahap ke-5 di benua ini saat ini jumlahnya sangat sedikit. Itu sebabnya mereka tidak ambil bagian dalam perang dan malah mempertahankan benua dari pihak luar. Pembukaan wilayah kita selanjutnya adalah, lanjutnya. 2 tahun lagi kan? Jadi kamu bertemu ibu 13 tahun yang lalu. Davis menyela. Sangat perseptif, ya 13 tahun yang lalu adalah saat wilayah kita terakhir kali dibuka untuk orang luar. Logan mengangguk. Dia kemudian tersenyum, dia dan aku awalnya adalah musuh, tapi takdir mempermainkan kami. Tapi aku juga sangat berterima kasih kepada Tuhan atas hal itu. Aku tidak akan menceritakan masa lalu kita secara detail, tapi ibumu melarang dirinya untuk kembali ke tanah airnya, memutuskan karir bela dirinya. Dia membuat pilihan yang kejam pada dirinya sendiri untuk tetap bersamaku. Itu sebabnya aku ingin kamu menjadi seperti permaisuri Isabella Ruth, yang telah mengukir jalan untuk dirinya sendiri di dunia tanpa batas ini. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Logan memegang erat bahu Davis. Buatlah dirimu kuat, lebih kuat dariku, lebih kuat dari semua orang, sehingga kamu akan membuat ibumu sangat bangga. Saya akan, Davis menjawab dengan semangat dan tekad yang bersinar di matanya. Kalau begitu kamu sudah berada jauh di atas, kembalilah ke benua kami, dan buktikan bahwa keputusan ibumu saat itu tidak salah. Ya, darah Davis mendidih saat dia mengepalkan tinjunya. Logan menenangkan diri sebelum berkata, setahun lagi, pertemuan benua laut besar akan berlangsung. Aku ingin kamu berpartisipasi di dalamnya dan mendapat tempat pertama seperti aku. Bukankah permaisuri Isabella Ruth lebih kuat darimu? Davis bertanya dengan bingung. Dia mungkin sedang menerima warisannya saat itu, jadi dia tidak muncul untuk kompetisi. Logan menyeringai dan berkata, oh, apa hebatnya kompetisi ini sehingga saya bisa berpartisipasi di dalamnya? Davis ingin tahu mengapa dia harus mengikuti kompetisi yang sama sekali tidak dia minati. Ada pintu masuk lain. Logan tiba-tiba berkata, apa? Yang lain? Mata Davis melebar. Ya,
Dan itu hanya mengizinkan orang di bawah usia 30 tahun untuk melewati pintu masuk itu, kata Logan, nadanya kecewa. Jadi, kompetisinya adalah memilih pahlawan muda untuk menghentikan invasi pihak luar di pintu masuk itu. Ya, tempat akan diberikan kepada 200 jenius teratas UNTK memasuki pintu masuk itu. Ah, jadi orang-orang berkuasa memonopoli jarahan yang mereka dapat dari penjajah. Aku mengerti. Davis tertawa sinis saat dia mengerti. Ya, begitulah cara dunia bekerja, tetapi tidak akan mudah untuk membunuh seorang jenius dari luar karena mereka memiliki jimat pelarian, sementara kita tidak, kata Logan dengan nada serius. Begitu, Davis mengangkat bahu karena tidak masalah apakah mereka memiliki jimat pelarian atau tidak, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap. Bahkan jika mereka telah menjarah, nilainya hanya kelas langit tingkat menengah dan lebih rendah tetapi tidak lebih tinggi. Tunggu, lalu kenapa kalian tidak mencari sendiri teknik budidaya dan informasi tentang tanah air mereka dalam pikiran mereka? Kami sudah mencoba, tapi seluruh jiwa mereka telah disegel oleh kekuatan yang lebih tinggi dari membocorkan informasi, mereka bahkan tidak bisa membocorkannya meskipun mereka ingin membagikan informasi mereka. Bahkan Ibu, Davis bertanya sambil mengepalkan tinjunya. Ya, itu sebabnya aku ingin kamu menjadi lebih kuat karena kamu memiliki jiwa yang kuat. Jika itu kamu, maka aku yakin kamu bisa melepaskan segel dari jiwanya lebih cepat, dan aku yakin kamu bisa tumbuh lebih kuat dari siapapun di dunia, waktu yang singkat. Logan berkata seolah dia sangat percaya pada putranya. Mengapa engkau berkata begitu? Davis menyipitkan matanya karena dia merasa itu mencurigakan. Jiwamu telah tumbuh jauh lebih kuat dan jimat itu tidak cukup kuat untuk menghalangi penyelidikanku, jadi aku jelas tahu bahwa kamu setidaknya telah mencapai tahap jiwa muda. Logan memandang Davis dengan puas seolah dia memenangkan pertarungan melawannya. Haha, sepertinya aku ketahuan. Kupikir aku akan memberimu kejutan selama kompetisi. Davis berkata, sedikit senang. Dia gagal mempertimbangkan kekuatan jimat untuk menghalangi orang melakukan penyelidikan. Sepertinya itu tidak bisa memblokir soul sense tahap jiwa dewasa. Jangan bodoh, jika aku tidak mengetahuinya, maka aku tidak akan mengirimmu ke kompetisi sama sekali. Bagaimanapun juga, keselamatanmu adalah yang paling penting. Logan memarahinya. Dan yang terpenting, kamu baru berusia 9 tahun, kata Logan sambil tersenyum. Davis dan Logan kemudian saling memandang dengan makna mendasar di dalamnya. Davis bersyukur ayahnya tidak bertanya bagaimana dia bisa meningkatkan budidaya jiwanya dengan cepat. Logan jelas mengerti sedikit, bahwa meskipun dia bertanya pada Davis, dia tidak akan menjawab pertanyaan ini. Jadi Logan tidak menanyakannya atau hal itu akan membuat suasana menjadi canggung di antara mereka. Bersambung.